Di video kali ini, gue mau bahas keyboard gaming lagi. Selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin. Dan tadinya gue pengen ngebahas keyboard gaming yang murah. Cuman pas banget kita kedatangan keyboard gaming juga, tapi yang ini branded. Dan padahal sih launchingnya udah agak lama, cuman gue rasa worth it juga buat kita bahas. Mumpung dipinjemin. Langsung aja, keyboard yang mau gue bahas adalah keyboard dari brand Corsair dengan model K63. Harusnya sih lo udah tahu, tadi udah sempet diputerin beberapa shoot produknya pas abis bumper barusan. Keyboard yang katanya inceran para gamer FPS ini bisa lo dapet dengan harga 1,1 juta. Harga tersebut menurut gue udah lumayan murah buat sebuah keyboard mekanik yang udah branded. Jadi kalau kalian beli keyboard mekanik yang mereknya nggak jelas, belum terkenal dengan harga segitu, ya otomatis mahal. Tapi karena ini Corsair, jadi ini termasuk entry levelnya dia. Dan gue sendiri mikir kalau ini sebenarnya adalah pilihan yang lebih budget friendly atau lebih murah dari kakaknya, yaitu K65. Tapi ya pasti bakal ada beberapa pengurangan juga dari segi kualitasnya. Harga berbicara. Contohnya pada bagian kabelnya. Kalau misalkan di K65, kabelnya itu udah braided, jadi lebih aman. Kalau di K63 ini, kabelnya masih biasa banget. Cuman kayak ketebalannya agak lebih tebelin dikit gitu dari keyboard-keyboard biasanya. Mungkin sih biar durability-nya lebih bagus juga. Soalnya kan udah lumayan harga 1,1. Secara penampilan, keyboard ini udah kelihatan lumayan minimalis dan dengan build quality yang udah cukup kokoh. Cuman dari sisi finishingnya itu yang masih berasa plastik. Buat switch-nya, keyboard ini menggunakan switch red switch dari Cherry MX. Kalau menurut gue, feel-nya itu hampir sama kayak Romer G yang sebelumnya udah sempet gue review. Jadi dia samanya itu, dia sama-sama feel-nya linear, nggak ada rasa klikinya gitu. Cuman di sini perbedaannya adalah, jadi kalau yang red switch ini, dia resistance per key-nya itu kayaknya lebih minim. Jadi pas gue tekan itu kayak nggak ada perlawanan dari key-nya. Kayak berasa jadi lebih gampang aja gitu ngetiknya. Ya mungkin emang itu ciri khas dari red switch-nya Cherry MX. Cuman guanya aja baru nyobain. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau gua ngomongin switch, tapi gua nggak ngelakuin tes suaranya di video ini. Jadi di bagian atas keyboard ada media button, pengatur volume, Windows lock, dan tombol untuk mengatur intensitas cahaya LED pada keyboard ini. Cuman adanya tombol fisik tersebut itu jadi nambahin ukuran dari keyboard ini yang jadinya tuh kayak terkesan agak lebar. Dan di bagian bawahnya hampir sama keyboard lainnya. Ya ada kaki penyangga kalau lo pengen mainnya agak nenggak gitu. Fitur anti ghosting yang bisa membantu para gamer itu juga udah diterapin di semua key dari keyboard ini. Jadi kalau lo nekan banyak key, nggak bakalan ada salah satu tombol yang nggak keregister atau nggak kebaca. LED yang terdapat pada keyboard ini itu belum RGB. Dia cuman menyediakan warna merah aja. Cuman menurut gue sih warna merah itu masih cocok lah masuk ke berbagai jenis setup. Karena menurut gue merah tuh kayak udah universal juga warnanya. Terus keyboardnya sendiri itu mengusung tipe TKL atau 10 keyless, jadi nggak ada numpadnya dan itu bisa memperingkas bentuknya juga. Huruf yang terdapat pada keycaps-nya itu dicetak lumayan gede dan menurut gue sih itu langkah yang bagus. Soalnya gue pribadi ngeliat key-nya lumayan gede, hurufnya maksudnya, itu kayak lebih enak aja dilihatnya dan jadi pas lah sama keyboard yang jenisnya TKL. Cuman kekurangannya adalah di keycaps yang memiliki dua simbol. Soalnya simbol yang di bawah itu kayak kurang terang, dapatnya cuma sedikit. Soalnya kalau kita lihat switch-nya, itu LED-nya cuma berada di bagian atas. Pada tombol space di keyboard ini, dia juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu adanya tekstur yang kayak tekstur besi gitu. Awalnya sih gue nggak gitu suka ya, kayak
apaan sih besi sendiri gitu kan. Cuman lama-lama enak juga sih dan nggak ganggu juga. Pada sisi pencahayaan, LED pada keyboard ini memiliki 4 tingkat pencahayaan dari mati sampai ke yang paling terang. Dan di titik yang paling terang ya menurut gue itu udah lumayan terang banget karena bisa kelihatan walaupun di siang hari. Fitur LED-nya juga nggak cuma statis, tapi bisa diatur pakai Corsair Utility Engine atau CUE yang bisa lo download di website resminya Corsair. Dalam software itu, kita bisa atur berbagai efeknya, kayak visor, rain, pulse, wave, type key, type ripple, dan static color. Tidak hanya mengatur efek cahayanya aja di software-nya, kita juga bisa ngatur fungsi dari tombol lock. Jadi itu kita bisa ngatur fungsinya, bisa kita ubah kayak disable apaan gitu yang lain. Dan kita juga bisa ngatur settingan buat ngerekam makronya. Tapi walaupun di software-nya itu kita bisa ngerekam makro, cuman di keyboardnya sendiri nggak ada key yang disediain khusus buat fitur makro. Jadi kalau kita mau pakai fitur makro, kita harus gunain key yang udah ada pada keyboardnya. Jadi kesimpulannya, menurut gue dari sisi performa, keyboard ini udah lumayan enak banget sih malah kalau kata gue. Cuman gue pribadi lebih milih penggunaan tombol Fn daripada tombol-tombol fisik yang ada di atasnya. Alasannya sih ya biar lebih simple aja, lebih ringkas gitu bentuk keyboardnya. Karena kan dia udah TKL juga, jadi kayak agak tanggung kalau misalkan dia masih kelihatan lumayan lebar. Kurang minimalis lah gitu intinya. Terus mungkin dari switch dan juga LED-nya gue rasa bakal lebih asik lagi kalau pilihannya bervariasi. Yaudah paling itu aja buat video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan. Kalian bisa koreksi dan juga kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe di channel ini buat membantu kita menghadirkan konten yang lebih berkualitas lagi di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.